Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Untuk sajian kali ini kita akan tampilkan berita terbaru dari Kusman Sunet alias KC, yang mana sekarang dalam kondisi kritis dan kuasa hukum menyebut ada dampak penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte. Jadi di sini kondisi si Kusman Sunet sudah mulai memburuk, kian hari kian memburuk. Kemarin dikabarkan pingsan di ruang sidang dan membutuhkan perawatan, dan lalu membutuhkan 2 kantong darah, dan sekarang makin kritis. Nah, tetapi yang anehnya di sini penasihat hukum MKC alias penasihat hukum Kusman Sunet ini menengarai ada dampak dari apa yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Sahabat, tersangka kasus penodaan agama Kusman Sunet alias KC alias MKC alias Kusman Kosasih bin Sunet yang kini kritis sejak hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 malam sampai hari Senin tanggal 27 Desember ini masih menjalani perawatan di RSUD Ciamis. MKC sudah menerima transfusi 2 kantong darah. Senin pagi kondisinya sempat membaik, namun kembali dikabarkan kritis Senin siang. Sahabat, si Kusman ini dirawat di RSUD Ciamis setelah sebelumnya pingsan di dalam ruang sidang utama di PN atau Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Kuasa hukum KC, Kamarudin Simanjuntak, mengatakan selain karena mengalami demam berdarah dengue atau DBD, kliennya juga diduga mengalami infeksi jantung selain gula darahnya tinggi. Begini pernyataan dari penasihat hukum KC. Menurut dokter katanya DBD karena trombositnya belum normal. Lalu kemungkinan ada infeksi jantung yang luka atau yang lain, kata Kamarudin. Nah, sahabat, menurut Kamarudin, infeksi jantung yang diduga dialami KC kemungkinan besar akibat penganiayaan yang pernah dialami KC saat mendekam di rutan Mabes Polri beberapa waktu yang lalu. Nah, inilah tuduhan dari penasihat hukum KC yang mengatakan bahwa ada kemungkinan besar itu diakibatkan oleh penganiayaan yang pernah dialami KC saat mendekam di rutan Mabes Polri. Saat itu katanya MKC dianiaya oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Begitu kata penasihat hukum si KC. Bukan itu saja, KC juga dilumuri kotoran manusia di seluruh tubuhnya oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Jadi dari efek penganiayaan dan pemukulan itu selama ini KC tidak boleh berobat, tidak pernah diobati dan dirawat setelah babak belur dianiaya. Begitu ujar Kamarudin. Menurut Kamarudin, yang menghalangi MKC berobat adalah penyidik. Wah, ini menuduh penyidik lagi nih, si penasihat hukumnya ini. Penyidik yang menghalangi berobat dulu waktu habis dianiaya, padahal sudah kayak mukulin hewan dikeroyok. Penyidik selalu menolak diobati alasan kebencian. Nah, itulah ujar Simanjuntak alias penasihat hukum si KC. Kamarudin mengatakan kondisi KC sempat membaik pada Senin pagi setelah menerima transfusi 2 kantong darah. Namun siang harinya kondisi kesehatannya kembali kritis. Jadi Senin pagi sudah sempat membaik, tetapi Senin siangnya kembali kritis.
Lanjut Kamarudin, kita lanjutkan statementnya. Sudah ditransfusi 2 bungkus plastik darah namun masih kritis, sementara masih diduga DBD karena trombositnya turun terus. Sempat naik tapi pagi ini turun lagi 45.000, normal 200.000, ujar Kamarudin. Selanjutnya sahabat, menurut Kamarudin, dokter juga menduga ada infeksi jantung yang dialami oleh MKC. Rencana transfusi lagi darah nanti sekira pukul 12 WIB, katanya DBD, dan kemungkinan ada infeksi jantung yang luka atau yang lain. Begitu lanjut Simanjuntak. Sebelumnya minggu malam Kamarudin Simanjuntak mengatakan kliennya atau MKC ini butuh darah sejenis untuk segera dilakukan transfusi darah. Kondisi masih kritis, lagi cari darah untuk transfusi untuk menyelamatkan nyawa MKC. Mohon dukungan dan dukungan untuk Pak MKC dan keluarganya, begitu kata Kamarudin. Lanjut, menurut Kamarudin, kesehatan MKC semakin menurun drastis. Itu ditandai dengan trombosit darah MKC di bawah 40.000. Dugaan sementara sakit MKC adalah DBD dan atau tipes. Diperparah lagi, gula dalam darahnya 458. Lanjut Kamarudin. Nah sahabat, kita lanjutkan pernyataan dari Simanjuntak, penasihat hukum si KC. Karenanya kata dia, MKC sangat butuh darah sejenis untuk transfusi. MKC butuh darah sejenis untuk segera dilakukan transfusi darah untuk menyelamatkan nyawa MKC. Nah, dia meminta agar mungkin ya umat Kristen ya, mungkin meminta dukungan kepada umat Kristen untuk kesembuhan, agar mukjizat kesembuhan. Nah, ini dia yang diminta oleh Kamarudin. Ia juga mengajak mendoakan agar iman MKC dan keluarga kuat dalam menghadapi pencobaan ini. Nah, inilah. Jadi intinya apa ya? Si penasihat hukum MKC meminta doa kepada si penghujat ini, si penista agama ini. Kamarudin menjelaskan, sebelumnya MKC tiba-tiba pingsan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri atau PN Ciamis saat sidang lanjutan kasusnya digelar secara maraton pada Jumat tanggal 24 Desember 2021. MKC pingsan di depan majelis hakim dan harus dibopong petugas keamanan pengadilan keluar ruangan untuk mendapatkan perawatan. Kemarin malam Natal atau Jumat malam tanggal 24 Desember 2021, sewaktu sidang maraton, KC yang sebelumnya telah dalam keadaan sakit telah jatuh pingsan dari ruang sidang utama Cakra PN Ciamis di hadapan majelis hakim, JPU, PH, dan pengunjung sidang perkara pidana nomor 186. Lanjut Kamarudin. Karena itu, kata Kamarudin, pihaknya langsung mengajukan permohonan kepada Ketua PN Ciamis agar KC dilakukan pembantaran untuk berobat ke rumah sakit atau dirawat inap. Nah, itulah tadi sahabat kondisi kesehatan MKC kian memburuk dan kini kritis, tetapi anehnya yang dituduh itu adalah Irjen Napoleon, mungkin mencari alibi atau apa ini penasihat hukum si KC ini. Padahal kejadian saat itu sampai sekarang sudah beberapa bulan yang lalu. Dan kondisi kritis MKC ini, si penasihat hukum meminta doa agar disembuhkan, agar segera dikembalikan kesehatannya, dipulihkan begitu. Tetapi apakah semuanya akan mau mendoakan seperti itu kepada sang penghujat agama, sang penista agama si Kosman Sunet ini? Wallahu a'lam.
Oke sahabat, itulah berita terkini dari kondisi kece yang semakin kritis. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.